Jalannya Rakernas keempat PD Perjuangan akan disampaikan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda langsung dari J-Expo Kemayoran, Jakarta. Putu, ada tuan rumah Megawati Soekarno Putri, Jokowi, Ganjar, dan juga nama-nama yang santer disebut sebagai bakal cawapres Ganjar di sana. Apa saja gestur menarik dari para tokoh yang hadir di Rakernas PD Perjuangan, Putu? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Tadi kalau kita pantau memang dari pidato secara gamblang ini tidak disampaikan begitu ya. Apakah ada hal-hal yang menyangkut terkait dengan pemilihan presiden ataupun juga sosok calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Karena kalau kita ikuti bagaimana jalannya rapat kerja nasional keempat dari PDI Perjuangan di Kemayoran, Jakarta Pusat, baik itu dari pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri atau kemudian juga Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDI Perjuangan dan tentu saja oleh Ganjar Pranowo selaku bakal calon presiden yang diusung dan didukung oleh PDI Perjuangan ini tidak secara gamblang membahas terkait dengan isu-isu politik, melainkan fokusnya adalah terkait dengan kedaulatan pangan sesuai juga dengan tema yang diangkat pada Rakernas keempat kali ini. Bagaimana kemudian tadi ada beberapa hal yang disoroti. Yang pertama ini berkaitan dengan bagaimana lahan-lahan subur ini tidak boleh dikonversi. Tadi disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri. Kemudian juga Presiden menyampaikan bagaimana kondisi secara global banyak negara-negara yang menahan untuk mengirimkan sumber-sumber makanan terutama bahan pokok seperti gandum, sehingga ini sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Megawati untuk kemudian mempersiapkan Indonesia agar siap untuk memproduksi atau menghasilkan sumber-sumber makanan pengganti seperti pengganti gandum. Jadi tadi kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Ganjar Pranowo disampaikan, biarkan yang makan papeda tetap makan papeda, yang makan tiwul tetap makan tiwul. Artinya kita merupakan negara kedaulatan yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, kemudian juga pulau-pulau, dan ini memiliki banyak kekayaan sumber daya alam termasuk juga pangan yang seharusnya ini bisa mensejahterakan masyarakat. Tetapi yang namanya kalau kita bicara terkait dengan agenda partai, tentu saja bukan hanya dialog secara gamblang yang bisa kita maknai secara secara langsung begitu ya, tetapi juga interaksi-interaksi dari masing-masing orang yang datang pada hari ini juga menjadi menarik. Bagaimana kemudian tadi kita lihat ada deretan dari Kabinet Indonesia Maju dari Presiden Joko Widodo yang hadir ikut memeriahkan, kemudian juga mendengarkan pidato-pidato politik pada Rakernas keempat PDI Perjuangan. Tetapi yang kemudian menarik dari seluruh undangan yang hadir, ketika nama Mahfud MD ini disebutkan, ini langsung disoraki oleh para kader. Apakah kemudian ini menjadi sinyal-sinyal agar kemudian nanti pada akhirnya Ganjar Pranowo akan berdiri atau duduk bersama dengan Mahfud MD, ini masih menjadi tanda tanya karena tadi tidak disampaikan secara langsung. Nanti pada hari ketiga ini juga menjadi menarik karena selain pembahasan terkait dengan kedaulatan pangan, juga pada hari kedua dan ketiga ini ada pembahasan terkait dengan strategi pemenangan baik itu di tingkat pemilihan legislatif dan juga pemilihan pilpres tentu saja atau presiden nanti pada 2024. Jadi kita nantikan apakah di hari ketiga akan ada kejutan seperti yang biasa dilakukan oleh PDI Perjuangan. Ini selalu ada elemen of surprise. Dan yang tadi juga menarik tentu saja dari Presiden Joko Widodo, bagaimana kemudian hadir menyampaikan pidato. Tadi juga Ganjar ini sempat menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo adalah mentor untuk Ganjar Pranowo. Lebih lengkapnya berikut pernyataan dari bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Yang terhormat, yang sangat kita banggakan, kader terbaik PDI Perjuangan, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Buat saya pribadi, beliau adalah mentor yang telah memberikan banyak sekali pelajaran sehingga kami mendapatkan banyak ruang untuk bisa belajar. Terima kasih Pak Presiden. Dan juga Ibrahim, kalau kita bicara soal PDI Perjuangan, isu yang saat ini juga tengah ramai adalah terkait dengan bagaimana sebetulnya hubungan antara Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum dan juga Presiden Joko Widodo sebagai kader dan juga tentu saja Presiden Republik Indonesia. Yang beberapa saat kemarin ini juga menjadi pertanyaan begitu, apakah
keduanya ini memiliki hubungan yang sangat baik. Kalau tadi diikuti bagaimana jalannya Rakernas setelah menyampaikan pidato politik, kita lihat bagaimana Presiden Joko Widodo bersama juga dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo ini menerima benih. Setelah itu ketiganya berpegangan tangan dan itu juga tentu saja disambut dengan ramai sekali oleh kader PDI Perjuangan, begitu disampaikan. Artinya apakah kemudian ini ada perpecahan begitu, mengingat putra paling bungsu dari Presiden Joko Widodo ini bergabung dan menjadi ketua umum dari PSI. Tapi tadi dijawab begitu secara tidak langsung dengan kebersamaan itu berpegangan tangan, harapan ya tetap solid sebagai kader PDI Perjuangan dan tentu saja sebagai petugas partai. Kita nantikan apakah nanti ada hal-hal menarik lagi yang terjadi, karena kalau tadi sebelum menutup pidatonya Presiden Joko Widodo juga sempat bilang kalau ketika duduk bersama bisik-bisik kepada Ganjar Pranowo bahwa yakin Ganjar ini nantinya akan bisa langsung dilantik, kemudian fokus pada kedaulatan pangan sesuai dengan apa yang diangkat pada tema Rakernas keempat PDI Perjuangan pada hari ini. Ibrahim. Terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Kemayoran, Jakarta Pusat.